Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Edi, spesialis THTKL dari bagian telinga, hidung, dan tenggorokan, Fakultas Kedokteran UMSU. Saat ini kita akan memperagakan cara pemeriksaan hidung dan sinus. Baik. Untuk cara duduk, tetap sama ya, pertemukan lutut kanan pasien dan lutut kanan pemeriksa, atau lutut kiri pasien dan lutut kiri pemeriksa. Ya, pasien kita hadapkan ke pemeriksa. Kemudian kita gunakan lampu kepala atau lampu kening ya. Kita tempatkan lampu kepala di tengah kening kita. Kita posisikan, kita kuatkan, kita eratkan, kemudian hidupkan lampu kepala, periksa fungsinya dengan mengarahkan lampu kepala ke telapak tangan pemeriksa. Lampu kepala berfungsi dengan baik, ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan hidung terlebih dahulu, dimulai dari inspeksi, ya. Kita lakukan inspeksi pada hidung pasien. Apakah terdapat deviasi, deformitas, pembengkakan, kemerahan, dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan palpasi. Kita raba, kita tekan hidung pasien ya. Apakah terdapat krepitasi, nyeri tekan, pembengkakan, dan lain sebagainya. Kemudian kita periksa hidung bagian dalam. Kita menggunakan spekulum hidung. Bagaimana cara memegangnya? Caranya adalah ya, spekulum hidung. Untuk jari telunjuk, jari ibu jari ini berada di tengah join atau pusat tuas dari alat ini. Ya, kemudian telunjuk ini kita tempatkan di tip hidung pasien. Ya, ini fungsinya untuk memfiksasi ya supaya posisinya tidak bergeser ya. Menggerakkannya adalah dengan menggunakan 3 jari lainnya. Spekulum hidung dimasukkan dalam keadaan tertutup, kemudian jari telunjuk memfiksasi, kemudian jari-jari lainnya membuka spekulum hidung. Kita bisa menggerakkan kepala pasien ke atas untuk menilai konka media maupun meatus media. Ya. Spekulum hidung dikeluarkan dalam keadaan sedikit terbuka. Ini untuk mencegah terjepitnya bulu hidung pasien. Bisa menyebabkan vestibulitis atau pasien tidak nyaman. Ya. Apa yang dinilai? Yang dinilai adalah bisa vestibulum, rambut-rambut hidung, kemudian kafum nasi, septum nasi, konka inferior, meatus inferior, konka media, meatus media, dan lain-lain sebagainya. Contohnya apakah ada polip, benda asing, sekret, darah, krusta, dan lain-lain. Ya. Untuk pemeriksaan kafum timpani kontralateral, caranya sama ya. Dengan menggunakan tangan yang tidak dominan, tetap caranya sama ya. Perhatikan di sini ibu jari pada tengah alat ya, pada join alat. Kemudian dimasukkan dalam keadaan tertutup. Jari telunjuk pada tip hidung pasien untuk memfiksasi, kemudian dibuka dan dinilai. Ya. Ini tidak perlu ganti-ganti tangan ya. Gunakan tangan yang tidak dominan. Saya tangan tidak dominannya tangan kiri, maka saya melakukan pemeriksaan dengan tangan kiri.
Untuk apa tangan kanan? Tangan kanan bersiap sedia jika perlu dilakukan tindakan. Ya, maka tindakan dilakukan dengan tangan yang dominan. Itu adalah cara pemeriksaan dengan menggunakan rinoskopi anterior ya, pemeriksaan rinoskopi anterior. Sekarang kita melakukan pemeriksaan rinoskopi posterior. Hidupkan kembali lampu kepala, cek kembali fungsinya. Untuk pemeriksaan rinoskopi posterior, kita membutuhkan tang spatel, kaca faring, kemudian api spiritus ya. Pertama-tama kita panaskan kaca faring di atas lampu ataupun api spiritus. Fungsinya adalah agar kaca faring tidak berembun. Ya. Kemudian kita minta pasien, Bapak, mohon izin buka mulutnya. Kita arahkan ya. Kemudian kita tekan lidah pasien dengan tang spatel seperti ini. Ya, setelah kita tes di punggung tangan sudah tidak panas, maka kita masukkan kaca faring ke dalam mulut pasien ya. Melewati lidah dan uvula. Ya. Ini kaca faring kita fiksasi di sudut bibir ataupun sudut mulut di sebelah kiri pasiennya. Kaca faring ini bisa digerakkan ke atas, ke bawah, ke samping kiri maupun kanan. Ya, tergantung anatomis mana yang mau kita periksa ya. Apa yang bisa kita nilai? Yang bisa kita nilai tentu bagian hidung posterior. Contohnya apa? Kafum nasi bagian posterior, konka media dan meatus media bagian posterior. Kemudian nasofaring, muara tuba eustaceus, septum nasi bagian posterior, dan hal-hal lain seperti ada tidaknya polip, karsinoma nasofaring, dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita juga dapat memeriksa aliran udara hidung. Bagaimana caranya? Kita tempatkan tang spatel di depan rongga hidung pasien, kemudian kita menilai ya embun ataupun uap udara yang ada di tang spatel ya. Mana yang lebih besar atau sama gitu ya. Kalau dia lebih kecil kemungkinan ada sumbatan udara, aliran udara. Ya, demikian untuk pemeriksaan rinoskopi anterior dan posterior. Sekarang kita melakukan pemeriksaan sinus. Untuk pemeriksaan sinus, kita mulai tetap dengan inspeksi. Kita lakukan inspeksi pada kening. Ya, ini adalah daerah sinus frontal. Daerah di samping mata, ini sinus etmoid. Ya, kemudian di daerah pipi, ya kita perhatikan, ini adalah daerah sinus maksilaris. Kemudian kita palpasi, apakah terdapat nyeri tekan ya saat kita melakukan penekanan, atau dari inspeksi kita bisa melihat apakah terjadi pembengkakan ataupun hiperemis ya. Untuk pemeriksaan sinus bagian dalam ini ada namanya diafanoskopi. Namun untuk zaman sekarang itu sudah tidak rutin dilakukan karena sudah bisa dilakukan radiologi, pemeriksaan radiologi untuk sinus ya. Baik, demikian pemeriksaan untuk hidung dan sinus. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.